Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aurelia Aldi dengan NIM 240600009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tinjauan Ulang Perekonomian Terbuka Model Mundell-Fleming dan Rezim Course. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara perekonomian suatu negara dengan dunia internasional, terutama melalui perdagangan, arus modal, dan nilai tukar. Selain itu, akan dijelaskan juga bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bekerja dalam sistem nilai tukar tetap maupun mengambang berdasarkan model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming menjelaskan cara kerja perekonomian terbuka dalam jangka pendek dengan menambahkan perdagangan internasional dan arus modal ke dalam model ISLM. Model ini membahas pengaruh kebijakan ekonomi terhadap pendapatan nasional, nilai tukar, dan pergerakan modal internasional. Diasumsikan bahwa negara merupakan ekonomi kecil dengan mobilitas modal yang tinggi sehingga suku bunga domestik cenderung mengikuti suku bunga dunia. Jika suku bunga meningkat, modal asing akan masuk, sedangkan jika menurun, akan terjadi arus modal keluar. Karena itu, perkembangan ekonomi global sangat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Pendapatan dalam perekonomian terbuka dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi berasal dari pengeluaran rumah tangga, sedangkan investasi dilakukan perusahaan untuk produksi. Pengeluaran pemerintah berkaitan dengan kebijakan fiskal negara. Dalam model Mundell-Fleming, nilai tukar sangat memengaruhi ekspor neto. Jika nilai tukar meningkat, barang domestik menjadi lebih mahal sehingga ekspor menurun dan pendapatan nasional ikut turun. Hubungan tersebut menyebabkan kurva IS bintang memiliki kemiringan negatif dalam perekonomian terbuka dan memengaruhi keseimbangan pasar barang suatu negara. Pada gambar 12.1 dijelaskan proses terbentuknya kurva IS bintang dalam perekonomian terbuka. Kenaikan nilai tukar menyebabkan ekspor neto menurun karena barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional. Penurunan ekspor neto kemudian mengurangi pengeluaran agregat sehingga pendapatan nasional ikut turun. Dalam kerangka Keynesian Cross, perubahan pengeluaran memengaruhi tingkat output keseimbangan. Bagian terakhir gambar menunjukkan kurva IS bintang yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai tukar, semakin rendah pendapatan nasional dalam keseimbangan pasar barang. Pasar uang dalam model Mundell-Fleming menjelaskan hubungan antara penawaran uang, permintaan uang, dan pendapatan nasional. Penawaran uang diatur oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, sedangkan permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, kebutuhan uang untuk transaksi juga bertambah. Model ini mengasumsikan bahwa suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia karena mobilitas modal yang tinggi. Oleh sebab itu, perubahan nilai tukar tidak memengaruhi keseimbangan pasar uang sehingga kurva LM bintang berbentuk vertikal dalam perekonomian terbuka kecil. Pada gambar 12.2 dijelaskan proses terbentuknya kurva LM bintang dalam model Mundell-Fleming. Keseimbangan pasar uang terjadi pada perpotongan kurva LM dengan tingkat suku bunga dunia. Karena suku bunga domestik mengikuti suku bunga internasional, keseimbangan tersebut menentukan tingkat pendapatan nasional tertentu. Bagian berikutnya menunjukkan kurva LM bintang berbentuk vertikal, yang berarti perubahan nilai tukar tidak memengaruhi pasar uang. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat pendapatan ditentukan oleh kondisi pasar uang dan jumlah uang beredar. Keseimbangan dalam model Mundell-Fleming terjadi pada perpotongan kurva IS bintang dan LM bintang, yaitu saat pasar barang dan pasar uang sama-sama seimbang. Variabel endogen dalam model ini adalah pendapatan nasional dan nilai tukar karena ditentukan di dalam model. Sementara itu, variabel eksogen meliputi pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, tingkat harga, dan suku bunga dunia. Perubahan variabel eksogen akan menggeser kurva IS bintang atau LM bintang sehingga keseimbangan ekonomi berubah. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal tinggi. Pada gambar 12.3 dijelaskan keseimbangan dalam model Mundell-Fleming melalui perpotongan kurva IS bintang dan LM bintang.
Kurva IS bintang memiliki kemiringan negatif karena dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan ekspor neto, sedangkan kurva LM bintang berbentuk vertikal karena keseimbangan pasar uang tidak dipengaruhi nilai tukar. Titik perpotongan kedua kurva menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dan nilai tukar yang terjadi secara bersamaan. Dari titik tersebut dapat diketahui tingkat output yang dicapai perekonomian serta nilai tukar keseimbangannya. Dengan demikian, keseimbangan model-model Fleming menggambarkan kondisi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam keadaan stabil secara bersama-sama. Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga dapat berubah sesuai kondisi ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, kurva IS bintang bergeser ke kanan karena permintaan agregat meningkat. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan apresiasi nilai tukar sehingga barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional. Akibatnya, ekspor menurun dan peningkatan permintaan agregat menjadi terimbangi. Karena itu, pendapatan nasional tidak banyak berubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kurang efektif dalam sistem nilai tukar mengambang dengan mobilitas modal yang tinggi. Gambar 12.4 dijelaskan dampak kebijakan fiskal ekspansif dalam sistem nilai tukar mengambang. Kurva IS bintang bergeser ke kanan akibat kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Pergeseran tersebut menyebabkan nilai tukar meningkat atau mengalami apresiasi. Akan tetapi, apresiasi nilai tukar membuat ekspor neto menurun sehingga kenaikan permintaan agregat menjadi berkurang. Akibatnya, tingkat pendapatan nasional tetap berada pada posisi yang sama. Gambar ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak terlalu efektif memengaruhi output dalam perekonomian terbuka kecil dengan sistem nilai tukar mengambang. Kebijakan moneter terjadi ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Peningkatan uang beredar menyebabkan kurva LM bintang bergeser ke kanan. Kondisi ini membuat suku bunga domestik menurun sehingga aliran modal keluar meningkat. Akibatnya, nilai tukar mata uang mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang asing. Depresiasi tersebut membuat barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional dan impor menjadi lebih mahal. Keadaan ini mendorong peningkatan ekspor neto, sehingga pendapatan nasional dan output perekonomian meningkat. Dalam model-model Fleming, pengaruh utama kebijakan moneter terhadap pendapatan terjadi melalui perubahan nilai tukar, bukan melalui perubahan tingkat suku bunga domestik. Pada gambar 12.5 dijelaskan bahwa ekspansi moneter menggeser kurva LM dari posisi awal ke kanan. Pergeseran ini menyebabkan titik keseimbangan baru terbentuk pada tingkat nilai tukar yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Penurunan nilai tukar menunjukkan terjadinya depresiasi mata uang domestik. Sementara itu, kenaikan pendapatan menggambarkan meningkatnya output perekonomian akibat dorongan ekspor neto. Gambar ini memperlihatkan bahwa dalam sistem kurs mengambang, kebijakan moneter memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi melalui mekanisme nilai tukar. Kebijakan perdagangan dilakukan melalui pembatasan impor seperti tarif atau kuota impor. Kebijakan ini menggeser kurva IS bintang ke kanan karena permintaan terhadap barang domestik meningkat. Dalam sistem kurs mengambang, peningkatan permintaan menyebabkan nilai tukar mengalami apresiasi. Apresiasi membuat barang domestik lebih mahal sehingga ekspor menurun dan ekspor neto tidak banyak berubah. Akibatnya, pendapatan nasional tetap pada tingkat yang sama. Kebijakan perdagangan lebih berdampak pada berkurangnya volume perdagangan internasional dibandingkan peningkatan output ekonomi jangka pendek. Pada gambar 12.6 dijelaskan bahwa pembatasan perdagangan menggeser kurva ekspor neto dan kurva IS bintang ke kanan. Pergeseran tersebut meningkatkan nilai tukar mata uang domestik sehingga terjadi ekspansi. Walaupun nilai tukar meningkat, tingkat pendapatan atau output perekonomian tetap tidak berubah. Gambar ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dalam sistem kurs mengambang tidak mampu meningkatkan ekspor neto secara keseluruhan karena apresiasi nilai tukar menimbangi dampak awal pembatasan impor.
Sistem nilai tukar tetap adalah sistem ketika bank sentral menetapkan nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu dan menjaganya tetap stabil. Untuk mempertahankan kurs tersebut, bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang. Jika nilai tukar berubah dari target, jumlah uang beredar akan disesuaikan agar kurs kembali stabil. Dalam sistem ini, kebijakan moneter menjadi terbatas karena bank sentral lebih memprioritaskan kestabilan nilai tukar dibandingkan kebebasan menjalankan kebijakan moneter secara independen dalam perekonomian domestik. Pada gambar 12.7, dijelaskan bagaimana bank sentral mempertahankan nilai tukar tetap melalui penyesuaian jumlah uang beredar. Pada bagian pertama, ketika nilai tukar keseimbangan lebih tinggi dari nilai tukar tetap, jumlah uang beredar meningkat sehingga kurva LM bintang bergeser ke kanan. Pada bagian kedua, ketika nilai tukar keseimbangan lebih rendah, jumlah uang beredar dikurangi sehingga kurva LM bintang bergeser ke kiri. Gambar ini menunjukkan bahwa uang beredar menyesuaikan secara otomatis untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Kebijakan fiskal dalam sistem nilai tukar tetap dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak, sehingga permintaan agregat meningkat. Kebijakan ini menyebabkan kurva IS bintang bergeser ke kanan karena aktivitas ekonomi dan permintaan barang serta jasa bertambah. Dalam sistem kurs tetap, bank sentral harus mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bank sentral menambah jumlah uang beredar agar nilai tukar tetap stabil. Penambahan uang beredar menggeser kurva LM bintang ke kanan dan memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Akibatnya, pendapatan nasional dan output meningkat lebih besar dibandingkan pada sistem nilai tukar mengambang dalam jangka pendek. Pada gambar 12.8 dijelaskan bahwa ekspansi fiskal menggeser kurva IS bintang ke kanan. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, bank sentral menambah jumlah uang beredar sehingga kurva LM bintang juga bergeser ke kanan. Pergeseran kedua kurva tersebut menciptakan keseimbangan baru dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam sistem nilai tukar tetap, kestabilan fiskal sangat efektif dalam meningkatkan output dan pendapatan nasional kurang didukung oleh penyesuaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar tetap dianggap tidak efektif untuk meningkatkan pendapatan dan output. Ketika bank sentral menambah jumlah uang beredar, tekanan terhadap nilai tukar akan muncul karena masyarakat lebih memilih mata uang asing. Untuk menjaga kurs tetap stabil, bank sentral harus melakukan intervensi dengan menjual cadangan devisa dan menarik kembali uang beredar. Akibatnya, penambahan jumlah uang beredar menjadi batal dan kurva LM bintang bergeser ke posisi awal. Karena itu, kebijakan moneter tidak mampu mengubah tingkat pendapatan maupun output perekonomian. Pada gambar 12.9 dijelaskan bahwa upaya ekspansi moneter awalnya mendorong pergeseran kurva LM bintang. Namun, untuk mempertahankan nilai tukar tetap, bank sentral harus melakukan intervensi sehingga jumlah uang beredar kembali seperti semula. Akibatnya, kurva LM bintang kembali ke posisi awal dan keseimbangan perekonomian tidak berubah. Gambar ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak mampu meningkatkan pendapatan maupun output dalam sistem nilai tukar tetap karena dibatasi oleh kewajiban menjaga kestabilan kurs. Kebijakan perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Kebijakan ini dapat berupa tarif impor, kuota impor, subsidi ekspor, maupun pembatasan perdagangan lainnya. Tujuan utama kebijakan perdagangan adalah melindungi industri dalam negeri, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta menjaga kestabilan perekonomian. Dalam sistem nilai tukar tetap, pembatasan impor dapat meningkatkan ekspor neto karena masyarakat lebih banyak membeli barang dalam negeri dibandingkan barang luar negeri. Peningkatan ekspor neto akan mendorong permintaan agregat sehingga pendapatan nasional dan output meningkat. Selain itu, kebijakan perdagangan juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada gambar 12.10 dijelaskan bahwa pembatasan perdagangan menyebabkan kurva IS bintang bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap barang domestik. Dalam sistem nilai tukar tetap, bank sentral kemudian menambahkan jumlah uang beredar sehingga kurva LM bintang ikut bergeser ke kanan dari LM1
ke LM2. Akibat perubahan tersebut, pendapatan nasional meningkat dari Y1 menjadi Y2. Grafik ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dapat meningkatkan output dan aktivitas ekonomi negara. Perbedaan suku bunga antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti risiko negara dan ekspektasi nilai tukar. Negara yang memiliki risiko tinggi biasanya menawarkan suku bunga lebih besar untuk menarik investor. Dalam model ekonomi terbuka, hubungan tersebut dijelaskan melalui rumus R sama dengan R bintang ditambah V, di mana V menunjukkan premi risiko. Ketika risiko meningkat, investasi cenderung menurun karena biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Selain itu, permintaan uang juga dapat berkurang sehingga memengaruhi keseimbangan pasar uang. Perbedaan suku bunga ini juga berdampak pada arus modal internasional, nilai tukar, serta kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan dalam jangka pendek maupun panjang. Pada gambar 12.11 dijelaskan bahwa kenaikan premi risiko menyebabkan kurva IS bintang bergeser ke kiri dari 1 ke IS2 karena investasi menurun akibat suku bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, kurva LM bintang bergeser ke kanan dari LM1 ke LM2 karena permintaan uang menurun. Perubahan ini menyebabkan nilai tukar melemah atau terjadi depresiasi mata uang. Grafik ini menunjukkan pengaruh risiko negara terhadap keseimbangan ekonomi terbuka. Pilihan sistem nilai tukar merupakan kebijakan penting dalam perekonomian terbuka karena memengaruhi stabilitas ekonomi, perdagangan internasional, dan kebijakan moneter suatu negara. Sistem nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu floating exchange dan fixed exchange. Sistem floating memiliki nilai tukar yang bergerak mengikuti mekanisme pasar sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Selain itu, pemerintah atau bank sentral memiliki kebebasan lebih besar dalam menjalankan kebijakan moneter. Namun, sistem ini dapat menyebabkan nilai tukar menjadi lebih mudah berfluktuasi. Sebaliknya, sistem fixed exchange rate menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu sehingga lebih stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Akan tetapi, kebijakan moneter menjadi lebih terbatas karena bank sentral harus menjaga kestabilan nilai tukar. Dalam praktiknya, sistem nilai tukar tetap juga dapat menghadapi serangan spekulatif apabila cadangan devisa menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara menetapkan currency board atau bahkan melakukan dolarisasi agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Impossible Trinity atau Trinitas yang mustahil merupakan konsep dalam ekonomi internasional yang menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat mencapai 3 tujuan ekonomi sekaligus, yaitu arus modal bebas, nilai tukar tetap, atau kebijakan moneter independen. Negara hanya dapat memilih 2 dari 3 kebijakan tersebut karena ketiganya saling bertentangan dalam praktik ekonomi terbuka. Jika suatu negara memilih arus modal bebas dan nilai tukar tetap, maka kebijakan moneternya tidak dapat berjalan secara independen. Konsep ini menunjukkan adanya trade-off dalam menentukan sistem ekonomi dan kebijakan makro yang digunakan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memilih kombinasi kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Pada gambar 12.12 dijelaskan bahwa konsep Impossible Trinity digambarkan dalam bentuk segitiga yang menunjukkan 3 pilihan kebijakan ekonomi. Setiap sudut segitiga mewakili arus modal bebas, nilai tukar tetap, dan kebijakan moneter independen. Gambar ini menunjukkan bahwa negara hanya dapat memilih 2 kebijakan sekaligus dan harus mengorbankan 1 kebijakan lainnya. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat harga akan meningkatkan jumlah uang real yang beredar sehingga kurva LM bintang bergeser ke kanan. Pergeseran tersebut menyebabkan pendapatan nasional meningkat dan nilai tukar real menurun. Hubungan antara tingkat harga dan pendapatan nasional kemudian berbentuk kurva permintaan agregat atau agregat demand atau AD. Dalam jangka panjang, harga dan upah akan menyesuaikan terhadap kondisi pasar sehingga perekonomian kembali menuju tingkat output normal atau output alamiah.
Proses penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dalam jangka pendek berbeda dengan kondisi keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang. Pada gambar 12.13 dijelaskan bahwa penurunan tingkat harga menyebabkan kurva LM bintang bergeser ke kanan sehingga pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Grafik ini menunjukkan terbentuknya kurva permintaan agregat atau AD yang memiliki hubungan negatif antara tingkat harga dan output. Gambar 12.14 menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, penyesuaian harga membuat perekonomian kembali ke tingkat output alamiah. Pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek menunjukkan proses penyesuaian menuju keseimbangan ekonomi jangka panjang. Model Fleming menjelaskan bagaimana perekonomian terbuka bekerja dalam jangka pendek, terutama hubungan antara pendapatan, suku bunga, dan nilai tukar. Model ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, dapat memberikan dampak yang berbeda tergantung pada sistem nilai tukar yang digunakan, baik nilai tukar tetap maupun mengambang. Negara besar seperti Amerika Serikat tidak sepenuhnya termasuk ekonomi tertutup ataupun ekonomi kecil terbuka, karena masih memiliki pengaruh besar terhadap pasar dunia. Inti dari model ini adalah bahwa kebijakan ekonomi dapat memengaruhi nilai tukar dan pendapatan nasional, sementara interaksi global sangat menentukan hasil akhir perekonomian suatu negara. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama presentasi berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.